terlebih dahulu. Di sini yang kodenya 1319, ini produknya pada penutup pisaunya. Terus di sini dapat kabel USB tanpa kepala, ada 3 ukuran pemotong rambut, kemudian dapat oil atau minyaknya, kemudian dapat brush. Nah, untuk memotong rambutnya kita dapat yang ukuran 1 mm, 2 mm, dan 3 mm. Nah, di boxnya ini sudah ada keterangannya semuanya ya. Ini untuk masang kabel USB dan itu untuk on off-nya. Yang lainnya yang kita butuhkan yaitu ada tisu basah, terus ada sisir dan ada minyak rambut. Nah, sebelum kita gunakan kita kasih minyak atau oil terlebih dahulu untuk alatnya. Sambil kita nunggu, nah ini sudah dikasih. Terus ini saya ngambil ukuran yang 1 mm untuk mencukur babynya. Nah, posisikan babynya seperti ini, kemudian kita miringkan bayinya agar kita mudah untuk mencukur bayinya. Ini tidak saya paksa ya, tapi ini saya pegang secara lembut karena ini videonya saya percepat berapa kali, dua kali lebih. Nah, lakukan secara perlahan, ini tidak akan melukai bayinya dan tidak akan membuat bising si babynya. Jadi dipastikan bayinya akan tenang seperti itu. Nah, tisu basahnya untuk apa? Tisu basahnya saya gunakan untuk menaruh potongan-potongan rambut seperti ini agar rambutnya tidak lari-lari. Nah, kita posisikan bayinya senyaman mungkin ya, agar babynya tidak rewel. Nah, sekiranya susah bisa kita pangku. Sebenarnya lebih mudah untuk kita pangku seperti ini ya, daripada kita tidurkan dan kita potong. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah dan lebih nyaman untuk babynya. Nah, ini bayi saya agak sedikit rewel karena dia sebenarnya ngantuk, tapi saya lakukan potong seperti ini. Harusnya saya menidurkannya terlebih dahulu karena sebelumnya sudah tidur, cuman dia terbangun lagi seperti itu ya. Nah, ini lakukan semuanya. Nah, yang kita butuhkan bisa kita menggunakan si bantal baik bantal menyusui atau bantal tidur juga tidak apa-apa. Nah, itu tadi saya mencoba tanpa menggunakan si ukuran untuk pisaunya, tapi saya lebih kasihan karena langsung mengenai rambutnya ya, si alat cukurnya itu. Lebih enak seperti ini, jadi menggunakan limit, kalau di sini namanya limit comb. Nah, apapun itulah, pokoknya itu. Nah, lakukan hingga semuanya tergundul seperti ini. Nah, kalau untuk babynya masih kecil, kita bisa menggunakan si bedong. Nah, bisa digunakan bedong terlebih dahulu, terus kita cukurnya juga lebih enak dan lebih nyaman untuk baby 1 atau 2 bulanan. Karena ini bayinya sudah besar, jadi saya seperti ini aja. Nah, ini sisa-sisa rambutnya kita sisir seperti ini agar turun si rambut-rambut bekas potongannya, bekas cukurannya itu. Dan saya gunakan sisirnya itu untuk membersihkan si alat cukurnya. Nah, ini rambut baby saya yang bagian depan itu kan memang sedikit, jadi sengaja saya cukur itu karena biar tumbuhnya merata sama gitu ya. Kalau saya biarkan nanti takutnya yang bawah saja yang tumbuhnya besar. Nah, ini bayi saya sudah mulai rewel ini. Nah, dia sudah mulai tenang lagi. Tadi saya menenangkannya terlebih dahulu.
dan dia mulai rewel lagi. Ini sambil saya susui dan saya dibantu suami untuk mencukur rambutnya. Di situ ada bedak padat, ada rembuk namanya ya. Nah itu saya gunakan buat bersihkan si itunya. Nah ini setelah selesai, karena tadi sambil nenenin jadi nggak saya videoin secara jelas ya. Ini sudah tinggal dikit-dikit. Nah kemudian ini gunanya untuk si bedak padatnya. Selain menggunakan bedak padat, kita bisa menggunakan si bedak tabur. Nah, ini bedak tabur atau bedak padat sama rembuknya kita gunakan untuk membersihkan sisa-sisa potongan rambut. Kemudian sisir ini kita gunakan untuk membersihkan si alatnya. Nah untuk brushnya ini kita untuk bersihkan si pisaunya. Nah untuk si minyak rambutnya ini kita gunakan nanti setelah babynya mandi. Nah ini setelah babynya mandi kita gunakan minyak rambutnya ini. Saya pakai yang sweet sal kemiri seperti ini agar rambutnya cepat tumbuh begitu.